Firman-Mu ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak di tempat ini. Dan kami sepakati bahwa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Saya hari ini juga akan membawakan satu tema dari Rayon yang menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Ada unsur sisi psikologisnya, ada unsur multiplikasinya, ada unsur berkatnya ya. Jadi saya akan membawakan tema orang Samaria yang berdampak gitu ya. Saudara tahu bahwa lokasi atau daerah Samaria itu ada di tepi barat Palestina. Orang Samaria mengklaim walaupun dia minoritas, dia adalah orang Israel asli. Dia adalah keturunan dari Yakub gitu ya, karena di daerah dia ada sumur Yakub gitu ya. Jadi orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak bergaul, saudara. Bahkan mereka benar-benar dari turun temurun itu dilarang bergaul gitu ya. Walaupun mereka sama-sama ada di wilayah Israel. Dan Alkitab mencatat ada beberapa kali. Yang paling sering kita dengar tentang Samaria adalah di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau kita mau menerima kuasa, kita akan menjadi saksi di Yudea, di Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Bahkan Tuhan Yesus yang begitu paradoksnya juga pernah memberikan satu perumpamaan yang begitu menampar orang-orang Yahudi pada waktu itu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ada ceritanya gini, ada orang Yahudi dirampok setengah mati tergeletak di pinggir jalan. Ada orang Lewi lewat, orang Lewi itu adalah lambang dari orang-orang yang rohani. Ada imam-imam kepala yang lewat tapi diem aja. Dan di situ ada orang Samaria, orang yang minoritas dikucilkan tapi menolong orang Yahudi itu. Sampai dibawa ke dokter, sampai dibawa ke penginapan, dikasih uang ya. Ini kan sesuatu yang benar-benar menampar gitu. Dan hari ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mengkotak-kotakan dalam poin-poin, tapi saya hari ini mau membedah satu cerita yang kita semua mungkin sudah hafal, sudah tahu ceritanya tentang perempuan Samaria. Jadi saya enggak poin-poinkan, tapi saya mau bedah menjadi 4 bagian gitu ya. Karena kisah ini ada di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ayatnya banyak banget, jadi mungkin saya akan bagi menjadi 4 ayat aja gitu ya. Di ayat ke-1 itu Tuhan Yesus tuh lagi menghindari orang Farisi. Nah, tapi di ayat ke-4 itu dibilang gini, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara tahu nggak kenapa ayat ini itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri itu harus melintasi daerah Samaria? Memang kenyataannya pada saat itu Tuhan Yesus sedang menghindari orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus itu bisa lewat, mau pergi ke Galilea, dia sebenarnya bisa enggak lewat Samaria. Tetapi Alkitab mencatat dia harus melewati daerah Samaria yang saudara tahu enggak, notabene-nya orang Yahudi itu punya rute terlarang yang enggak boleh dia lintasi, yaitu daerah Samaria. Tapi betapa begitu kontradiktifnya di sini dibilang bahwa Yesus harus melewati daerah Samaria. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus berinisiatif, dia harus bertemu satu orang yang dipandang secara sosial begitu kotornya, gitu ya. Nah, orang itu maka di Yohanes 7 Tuhan Yesus ketemu nih. Lagi siang-siang, jam 12 siang ada perempuan di sumur. Kenapa perempuan itu siang-siang? Karena pagi-pagi itu banyak ibu-ibu, ini banyak inang-inang lagi nyuci di situ. Dia takut digibahin, makanya dia siang-siang. Ketemu sama Tuhan Yesus, dibilang gini di ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus, berilah aku minum. Sekali lagi,
Yang pertama, Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus itu berinisiatif mencari dan menemui orang yang terhilang ini. Yang kedua, Tuhan Yesus itu menegur, memberikan satu offering, memberikan satu penawaran, berilah aku minum gitu ya. Kita tahu cerita selanjutnya, akhirnya perempuan itu agak sedikit menolak, masa sih kamu orang Yahudi minta minum sama saya gitu kan. Kan orang Yahudi nggak bergaul sama orang Samaria. Nah, pesan apa sih yang bisa kita tangkap dari hal ini? Seburuk apapun latar belakang kita, sebenarnya Tuhan tuh punya inisiatif loh nyari kita. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Di dalam pikiran kita, kita lebih memilih kurungan-kurungan yang negatif, seolah-olah kalau kita dekat sama Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik dulu, baru kita tuh berkenan sama Tuhan. Perempuan Samaria ini, memang dia tuh punya 5 suami, dan cerita selanjutnya adalah yang sekarang tinggal sama dia pun bukan suaminya. Tapi Alkitab mencatat gak bahwa dia ini perempuan yang enggak baik gitu? Enggak, Alkitab tuh cuma bilang dia punya 5 suami. Tapi Alkitab tidak mencatat sebenarnya kenapa dia sampai suaminya 5. Itu karena jalan pikiran kita menuju bahwa orang yang punya suami 5 seolah-olah dia tuh nggak baik. Tetapi Tuhan bilang di sini dia berinisiatif lewat Samaria untuk menemui satu orang yang dipandang strata sosial yang nggak baik, tapi Tuhan berinisiatif menemui. Bahkan Tuhan negor duluan, berilah aku minum. Nah saudara, saya cukup setelah saya baca gitu ya, terus saya cari literatur dari ini. Dari yang rutenya dilarang, terus Tuhan Yesus sebegitu ngototnya mau lewat situ dia bilang harus. Kok bisa sih kayak begitu? Saya ingat perkataan pendeta Kris Manusama bilang gini. Satu malaikat itu memberontak, itu Tuhan campakkan sampai ke dalam laut, akhirnya jadinya iblis. Tapi satu orang, Adam, memberontak, Tuhan cari sampai dia bilang, Adam, di manakah engkau? Gitu kan. Pertanyaannya, siapa sih manusia yang sehingga begitu berharganya dicari sama Tuhan? Karena manusia adalah anak Allah. Karena manusia adalah biji matanya Tuhan, sehingga dia begitu berharga. Jadi saat ini kalau kita lagi dicari Tuhan, ada yang menjadi bagian dari respon kita ketika Tuhan bilang, berilah aku minum, atau Tuhan bilang, berilah dirimu. Sekotor apapun diri kita, seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita merespon ketika Tuhan mencari kita, datang seperti perempuan Samaria ini. Jangan tunggu hal-hal yang baik dulu, baru kita seolah-olah kita tuh udah layak di hadapan Tuhan. Kalau mau datang, datang aja. Terkadang iblis memberikan satu kotak-kotak di mana kita tuh harus bersih dulu di hadapan Tuhan. Nah, pembedahan yang kedua. Ya. Perempuan Samaria ini memiliki satu kekosongan jiwa terbukti ya. Di masih Yohanes 4 ayat 14-15 bilang gini. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus ayat ke-15 disanggah nih sama perempuan Samaria itu, bilang gini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air lagi. Nah saudara, ada sesuatu yang enggak nyambung gitu ya. Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup, air rohani, perempuan itu berbicara tentang air yang fisik. Kenapa perempuan itu sampai enggak nyambung? Karena dia memiliki satu kekosongan jiwa yang dirinya tuh enggak bisa dipuaskan oleh dunia
apapun sampai dia tuh dipandang dunia itu dia nggak baik, saudara. Nah, saya mau katakan gini, segala kekosongan jiwa kita hanya bisa diisi ketika kita tuh berendam dalam hadirat Tuhan. Kita tuh sampai tenggelam dalam hadirat Tuhan, baru apapun yang dunia berikan rasanya nggak bisa, saudara. Karena perhatikan baik-baik, ketika kita tuh tenggelam dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang terlepas di dalam diri kita. Kadang-kadang ketakutan kita tuh adalah satu ilusi yang benar-benar menekan kita sehingga jiwa kita tuh jadi sesuatu yang kosong. Ketika saya tuh merenung dalam satu malam, kok kenapa sih saya bisa mengalami hal kayak gini? Kok kenapa sih saya bisa spontan seperti ini? Saya sedang menonton pikiran saya. Pikiran itu seperti sebuah hotel, itu banyak kamarnya. Begitu kita mengalami sesuatu yang bikin baper kita masuk kamar itu kita namakan kamar ketakutan. Tapi kita tuh nggak ketakutan, tapi kita berada di ruangan kamar ketakutan dan kita menjadi takut. Jadi keputusan kita lah untuk keluar dari kamar ketakutan itu. Kita pindah di kamar yang lebih baik, mungkin kekhawatiran. Di kamar itu kita menjadi khawatir, tapi keputusan kita harus keluar dari kekhawatiran itu. Jadi sebenarnya medan pertempuran sebenarnya itu memang adanya di dalam pikiran kita. Makanya Paulus bilang gini, aku menawan segala pikiran yang bukan dari Kristus. Di dalam mana? Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Oleh sebab itu, keputusan kita lah yang harus melepaskan pikiran-pikiran itu yang mungkin kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya suka olahraga pagi-pagi ya. Saya pernah punya pikiran jelek gini, ketika saya lagi capek keringetan, kok bagian kepala saya tuh pusing belakang gitu ya. Dan itu udah beberapa hari pusing. Pikiran jelek saya gini, kan saya makanannya tuh yang ini nih, siput, yang daging-dagingan gitu. Jangan-jangan saya kolesterol nih gitu kan. Saya udah berpikiran kan tanda-tanda kolesterol kan belakang kepalanya suka pusing-pusing gitu ya. Nah ternyata setelah saya selidik-selidikin, ketakutan saya itu tidak sesuai dengan pikiran saya. Itu artinya apa? Pikiran saya itu hanya ilusi yang benar-benar kita tuh dicengkram sama dia. Ketika saya keluar, saya menemukan jalan keluarnya. Ternyata pusing-pusingnya itu diakibatkan saya tuh suka enggak makan, suka enggak sarapan, intermittent fasting gitu, sampai saya makannya tuh jam 1 siang. Ketika perut kita kosong, maka otak memerintahkan kepada hormon, saya lupa nama hormonnya apa, untuk membakar lemak dan gula darah kita turun, sehingga gula darah kita turun itu menekan saluran ke otak, dan itu yang menyebabkan kita jadi pusing. Dan itu normal adanya. Saudara bisa bayangkan betapa saya begitu khawatir jangan-jangan saya kolesterol. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Seperti itulah saya mau katakan, kadang-kadang ketika kita masih pegangin aja itu kekhawatiran, kita masih pegangin aja itu ketakutan, maka kita berada dalam itu. Keputusan kita lah untuk melepaskan ketakutan itu. Saya kasih satu ilustrasi lagi ini. Ini adalah ketakutan saudara, tisu. Dia cuma nempel, tapi dia bisa kita lepasan. Tisu ini adalah kekhawatiran saudara. Saudara takut mati, saudara takut miskin, saudara takut sakit dan sebagainya. Saudara pegang ini rasa takut, saudara nggak pernah lepaskan. Keputusan saudara sama saya adalah melepaskan tisu ini kan. Kita lepaskan. Makanya firman Tuhan bilang gini, Paulus bilang gini, lepaskanlah segala beban dan dosa yang merintangi. Artinya setiap perjalanan saudara yang menuju kepada puncak destiny saudara, kalau saudara masih pegangin itu rasa takut, saudara masih pegangin bagasi-bagasi emosi yang negatif, saudara nggak akan bisa naik ke dalam puncak destiny-nya Tuhan Yesus.
Dan perempuan Samaria ini belajar untuk melepaskan itu semua. Nah, kemudian yang ketiga, perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya. Ayat 28 bilang gini, maka perempuan itu meninggalkan apa? Tempayannya, padahal tujuan dia adalah mengambil air. Di situ lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Nah, ini perubahannya. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Nah, saudara perhatikan ayat 28 dan 29 ini. Perempuan Samaria ini tujuan utamanya adalah mengambil air. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya, sampai tempayannya aja ditinggal, dia pergi, dia bersaksi. Tabiat ibu-ibu biasanya tuh ingat sama apa? Barang-barang bawaannya gitu ya. Istri saya tuh kalau pergi di mobil segala apa aja dibawain gitu. Dia ingat. Terus kalau dia mau pulang juga, apa nih ada yang ketinggalan, cas-casan gitu kan. Terus nggak taunya kacamata mana kacamata gitu kan. Nggak tahu ya kacamatanya ada di ininya nih, di palanya gitu kan. Dia lupa gitu kan sampai kayak gitu. Itu tabiat ibu-ibu. Tapi perempuan Samaria ini tempayannya itu sampai ditinggal dan dia menjadi saksi Tuhan Yesus. Setelah dia mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah hidupnya. Nah Bapak Ibu yang ikut Beyond Sukses tuh ingat gini. Saya ingat satu statement yang dibilang sama John Maxwell yang gini. Kalau jarak Tuhan itu 1000 langkah, ada yang bisa terusin nggak? Oh, yang ikut Beyond Sukses lupa ya. Tuhan itu sudah berjalan 999 langkah. Tuhan udah berinisiatif jalan duluan. Berarti tinggal 1 langkah lagi. 1 langkah itu adalah bagian kita. 1 langkahnya itu apa sih? 1 langkahnya itu kita tuh cuma membuka hati supaya kita tuh berjumpa sama Tuhan Yesus. Tuhan sudah menawarkan offering, berilah aku minum. Mana masalahmu? Kasih ke saya, jangan kamu pegangin, lepaskan. Sekarang kita mau nggak buka hati kita, tinggal 1 langkah lagi. Tuhan sudah berjalan, Tuhan tuh sudah memberikan satu effort yang begitu luar biasa. Dari 1000 langkah, cuma 1 langkah, kok kita nggak mau buka hati kita. Makanya kadang-kadang banyak orang ke gereja, tapi itu badannya doang, pikirannya itu nggak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hanya rutinitasnya setiap minggu saya berdoa, nggak ada jemaat GBI, Makorem, ibadah ketiga yang begitu. Semuanya mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahkan meningkatkan keintimannya dengan Tuhan. Dan saya ada satu kesaksian gini ya, yang belum lama saya baca tuh. Ada anak kecil punya sakit tuh Down syndrome ya namanya ya. Down syndrome itu penyakit yang akibat kekurangan hormon orang ini jadi nggak normal. Entah bagian tubuhnya ada yang nggak sempurna, entah ngomongnya nggak sempurna, atau apapun gitu ya. Itu namanya Down syndrome. Nah ada sekolah khusus. Nah suatu saat nih guru-guru nih meminta anak-anak itu keluar ke satu taman. Di situ tuh di taman itu tuh ada tempat bersejarah, ada pohon yang sudah 100 tahun gitu ya. Nah, waktu anak-anak yang Down syndrome ini, yang berkebutuhan khusus ini main di taman-taman itu, ada satu anak itu yang nyanyi begitu kerasnya gitu ya. Agak sesuatu yang beda, anak itu nyanyinya bukan lagu rohani, nyanyinya pokoknya ceritanya itu tentang pohon yang sudah berumur 100 tahun bisa meneduhkan hatinya gitu loh. Ternyata lagu itu didengar sama seorang gadis yang mau bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri, dia punya permintaan terakhir gini, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, saya mau mengalami dong perjumpaan sama engkau. Tapi saya mau mendengar lagu zaman saya waktu kecil tentang pohon yang berumur 100 tahun. Waktu dia dengar itu, anak itu dipeluk, dia nangis, mukanya berkaca-kaca. Saudara bisa bayangkan,
anak kecil yang punya kebutuhan khusus, punya kekurangan, Tuhan bisa pakai menyelamatkan seorang gadis yang mau bunuh diri. Setelah ditanya sama gurunya, kenapa? Kok kita belum belajar lagu ini, kok kamu bisa? Coba nyanyi lagi. Ternyata nggak bisa nyanyi lagi. Dan hanya waktu itu aja dia bisa nyanyi. Saudara bisa bayangkan, orang yang punya kekurangan bisa Tuhan pakai untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya. Oke, kita bedah satu ayat lagi. Nah, ini adalah percakapan Tuhan Yesus sama murid-muridnya, masih di seputaran perempuan Samaria. Ayat ke-38 bilang gini, Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Ini ada sesuatu yang agak aneh, saudara perhatikan baik-baik. Menuai sesuatu yang dia enggak tabur, ya. Saya ulangi, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi mengatakan kepada segala sesuatu. Nah, intinya gini, setelah perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dia mengalami yang namanya multiplikasi, dia mengalami yang namanya satu percepatan, satu keadaan yang gak lazim di mana Tuhan bilang, kamu tuh akan menuai tetapi kamu tuh gak menabur gitu ya. Nah, kita orang Kristen ini berlaku ada dua hukum, saudara. Hukum tabur tuai itu sepasti hukum gravitasi. Ketika saudara melemparkan benda ke atas, maka sesuai dengan kecepatannya benda itu akan jatuh ke bumi. Itulah hukum tabur tuai. Jika saudara berbuat baik, walaupun saudara nggak menikmati kebaikan itu, suatu saat mungkin anak cucu saudara akan menerima kebaikan itu. Itu hukum tabur tuai sepasti hukum gravitasi. Tapi kita anak Tuhan itu harus mengalami satu hukum lagi namanya hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia itu logika gampangnya gini, kita diselamatkan Tuhan Yesus sebenarnya kita tuh enggak layak, kita tuh orang berdosa, tapi kita tuh menerima keselamatan itu. Itu adalah hukum karunia. Dan hukum itu berlaku dua-duanya buat kita. Kalau saudara di tempat kerja, dalam 1 tahun absen saudara bagus, saudara punya attitude yang baik, saudara punya prestasi, kepintaran yang baik, saudara naik jabatan dari asisten manajer menjadi manajer penuh, itu adalah keharusan saudara. Karena apa? Saudara sudah menabur satu kebaikan dan saudara akan tuai. Itu hukum tabur tuai. Kita lakukan itu. Tapi kalau saudara dari from zero menuju hero, misalnya saudara tuh dari seorang engineering, tiba-tiba ada promosi harus naik 5 tingkat, itu namanya kasih karunia. Nah, inilah yang berlaku sama perempuan Samaria itu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu percepatan yang begitu luar biasa. Enggak perlu ditanya, saya percaya semua orang yang ada di ruangan ini mau mengalami yang namanya percepatan, mau mengalami yang namanya akselerasi dalam hidupnya. Entah itu percepatan secara ekonomi, entah itu percepatan secara kesembuhan, entah itu pemulihan di dalam keluarga, semua itu berlaku hukum kasih karunia ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus, saudara jangan betah dengan keadaan yang everything is okay, baik-baik saja. Kejar, ngotot supaya kita mengalami perkenanan yang lebih lagi, yaitu kasih karunia dari Tuhan. Amos 39 ayat 13a bilang gini, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa apa? Pembajak akan tepat menyusul penuai. Nah, saudara, sekali lagi, ada satu keadaan yang enggak lumrah, di mana pembajak kok tepat
menyusul para penuai. Sama kok kayak tadi yang Tuhan Yesus bilang, kamu akan menuai sesuatu yang enggak kamu usahakan. Artinya apa? Hukum kasih karunia itu berlaku buat kita. Kabar baiknya, saya mau katakan setiap kita yang mau dijemput, dipanggil, mengalami perjumpaan dengan Kristus, akan mengalami ini semua. Dan satu lagi saya mau kasih tahu kabar buruknya. Enggak semua orang bisa mengalami semua ini. Hanya orang-orang yang mau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hari ini sebagai kesimpulan, saya mau kasih satu kesimpulan closing statement buat kita semua. Sekotor apapun hidup kita, jangan tunggu kita tuh layak dulu di hadapan Tuhan baru kita tuh seolah-olah, Tuhan saya baru mau mendekat sama-Mu. Tuhan ngerti kok kapasitas kita. Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas kita. Perempuan ini mungkin dipandang sosial dia nggak baik, makanya dia harus keluar siang-siang. Tapi Tuhan punya inisiatif. Dia mau menemui satu pribadi yang harus dipulihkan. Saya kemarin kasih sharing di DM tentang pemulihan. Pemulihan itu ketika kita mendapatkan pemulihan dari Tuhan, kita akan dikembalikan lebih dari keadaan sebelumnya. Ketika kita ada di posisi satu, tiba-tiba kita punya kesalahan atau diuji sama Tuhan, kita jatuh ke -2. Maka ketika kita dapat pemulihan dari Tuhan, kita tuh gak akan dikembalikan ke -1. Kita akan dikembalikan ke +3. Makanya Ayub bilang, Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Terima pemulihan Tuhan hari ini, alami seperti yang perempuan Samaria alami. Yuk kita bangkit berdiri yuk.